ini jelas banget gitu ya bahwa pelayanan Yesus itu dilakukan sesudah Yohanes itu ditangkap. Ya, Yohanes Gitu. Karena kan Pembaptis. kalau misalnya kita dan dia itu Yesus itu bersama dengan murid-muridnya membaptis. Ya, Berarti kan sudah ada pelayanan membaptis sudah orang-orang. melayani berarti. Itu sudah melayani dan pada saat yang bersamaan dibilang akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Memang ada beberapa bagian persamaan, tapi ada beberapa bagian yang sebenarnya bukan berbeda gitu ya, tapi Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Kita Shalom. kembali lagi ya di episode yang ke-9 yang kali ini. wow, Gitu. luar biasa. Ya, kita bersyukur ya kalau kita bisa sampai sejauh ini. Kita tahu itu semua ya karena memang kebaikan Tuhan doang ya. Iya benar. Gitu. Balik lagi kita nggak lupa ya untuk mengingatkan gitu. Jadi jangan ragu untuk ragu-ragu gitu sama Alkitab. Karena semakin banyak pertanyaan yang timbul gitu, kita tuh semakin, apalagi waktu kita dapat jawabannya gitu ya, yang pastinya jawaban yang tepat gitu ya, jawaban yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya gitu, kita semakin dikuatkan iman kita ya, iman kita bisa semakin bertumbuh dan kita semakin firm di dalam Tuhan, gitu, semakin kokoh, semakin teguh gitu di dalam Tuhan. Jadi kita nggak gampang untuk diombang-ambingkan gitu ya, dan kita bisa mencapai dibilang kekristenan yang sejati lah ya. Amin. Karena kita bertumbuh di dalam kebenaran. Maka dari itu kita balik lagi di episode yang ke-9 ini dalam podcast kita yang berjudul tadi Jangan Ragu Untuk Ragu-Ragu. Hari ini kita bakal bahas tentang kontradiksi Alkitab. Tentang apa nih Jo kira-kira? Kalau sebelumnya kita membahas topik atau tokoh utama dari Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri, di episode kali ini kita juga masih akan membahas tokoh utama dari Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri nih, Chris. Iya, betul banget. Jadi kalau kemarin kita udah bahas ya tentang tanda-tanda pelayanan Yesus ya. Iya. Yang kayaknya kelihatannya berkontradiksi, padahal enggak. Padahal enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Nah kali ini kita juga mau bahas nih tentang, kalau kemarin ngomongin tentang tanda-tanda pelayanannya. Nah sekarang kita mau bahas agak mundurnya dikit nih. Iya. Gitu, sebelum Tuhan Yesus membuat tanda-tanda itu, kita mau bahas tentang waktunya. Waktu pelayanan Tuhan Yesus. Karena kembali lagi ada tuduhan-tuduhan tentang bahwa waktu pelayanan Yesus itu berkontradiksi. Ada yang bilang A, ada yang bilang B gitu. Nah kira-kira sebelum itu kita baca ayatnya dulu kali ya lebih lanjut. Boleh. Tapi sebelum itu kita nggak boleh lupa lagi. Nggak boleh kelupaan Chris ya. Tentang narasumber kita. Iya. Hari ini kita kedatangan kembali lagi Bapak Dr. Ferry Simanjuntak. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom Chris, shalom Joseph. Ya. Senang bisa diundang lagi di podcast kalian. Puji Tuhan. Ya, kita juga senang banget ya kedatangan Bapak ya. Gitu karena Bapak membantu kami untuk bisa menjawab ya gitu tuduhan-tuduhan dari orang-orang di luar sana yang mungkin meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus gitu hanya karena menuduh bahwa Alkitab itu punya banyak kontradiksi gitu ya. Dan of course kalau misalnya dibilang Alkitab itu banyak kontradiksinya ya berarti Alkitab itu bukan firman Allah. Iya. Kan seharusnya Alkitab kalau misalnya memang diwahyukan sama Tuhan harusnya nggak mungkin ada kesalahan sedikit pun ya gitu, walaupun kesalahan kecil sedikit pun gitu. Tapi ternyata kita percaya bahwa Alkitab itu ineransi ya, mengandung ineransi, mengandung unsur yang tidak akan pernah salah. Tidak pernah salah, tidak akan salah, dan tidak akan pernah salah. Amin. Oke, kalau gitu kita mau baca ayat dulu kali ya Jo. Boleh. Katanya sih coba yang dibaca yang pertama itu di Markus 1 ayat 14 Jo. Iya. Saya bacakan Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Oke. Berarti dari satu ayat ini, dan memang ini kan cuma 2 ayat ya. Yang judul perikopnya itu Yesus tampil di Galilea. Ini jelas banget gitu ya bahwa pelayanan Yesus itu dilakukan sesudah Yohanes itu ditangkap. Ya, Yohanes gitu. Karena kan Pembaptis. kalau misalnya kita lihat di kitab Markus ini dari pasal yang 1 yang di perikop-perikop sebelumnya ini kan belum ada nih ngomongin pelayanan Yesus ya. Iya. Di yang pertama banget ayat 1 sampai 8 tuh ngomongin tentang Yohanes Pembaptis, terus
9 sampai 11 itu ngomongin waktu Yesus dibaptis. Iya. Terus di 12 sampai 13 itu ngomongin Yesus dicobai di padang gurun. Nah, sampai di ayat 14 ini tiba saatnya di mana Yesus tuh memulai pelayanannya, memberitakan Injil ke Galilea. Itu setelah Yohanes ditangkap. Iya. Yohanes Pembaptis nih ya yang ditangkap. Yohanes Pembaptis ditangkap. Gitu. Lalu katanya ada kontradiksi nih Jo. Kontradisinya itu dengan kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-22 sampai 24 Jo. Oke, coba kita sama-sama lihat ya, apakah benar ada kontradiksi di sana. Yohanes 3 ayat 22 sampai 24 dengan judul perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Oke. Nah, oke, I got it. Jadi kenapa dibilang bertentangan? Karena itu ya, kalau misalnya kita lihat dari Yohanes 3 ayat 12 sampai 24 ini, itu tuh dibilang Yesus tuh udah pergi sama murid-muridnya ke tanah Yudea, terus dia diam di sana dan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya membaptis. Iya. Berarti kan sudah ada pelayanan membaptis orang-orang. Sudah melayani berarti. Itu sudah melayani dan pada saat yang bersamaan dibilang akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Kalau Yesus tadi membaptisnya Yesus dan murid-muridnya membaptis di Yudea, Yohanes membaptis di Ainon. Gitu. Dan dibilang kenapa Yesus membaptis di Yudea dan Yohanes membaptis di Ainon, dibilang pada saat itu tuh Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Nah, berarti di sinilah titik kontradiksi yang dituduhkan itu ya. Sekali lagi, kita tidak mengklaim ini sebagai suatu kebenaran karena kita percaya Alkitab bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Iya, benar banget. Jadi karena kita percaya ineransi Alkitab, jadi kita mau tanyakan nih kepada narasumber kita kembali gitu. Gimana kira-kira Pak Ferry ini menjawab pertanyaan ini? Karena kan di satu sisi tadi di Markus itu dibilang Yesus itu memulai pelayanannya sesudah Yohanes itu ditangkap. Iya. Sedangkan kalau di sini nih Yohanes belum ditangkap tapi Yesus sudah memulai pelayanannya dalam hal membaptis. Jadi terlihat kontradiksi. Iya, gitu ya, dituduh gitu, kontradiksi tidak-tidaknya begitu ya. Nah, saya menjelaskannya begini ya. Karena kitab Injil itu kan ada 4 ya. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang ada beberapa bagian persamaan, tapi betul. ada beberapa bagian yang Berbeda. sebenarnya bukan berbeda gitu ya, tapi perspektif lain gitu ya. Saya gambarkannya ibaratnya begini. Suatu peristiwa dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Ya. Katakanlah ada satu kecelakaan di jalan raya dan ada banyak orang yang melihat gitu ya. Lalu diwawancara. Yang satu berkata, wah, kecelakaan itu antara ya sebuah truk dengan sebuah mobil Avanza gitu ya kan. Nah, lalu ada orang lain lagi yang kebetulan melihat peristiwa yang sama. Lalu ditanya juga, wah ternyata bukan hanya truk dengan Avanza, karena ketika truk itu menabrak Avanza itu terdorong dengan begitu cepat sehingga dia menabrak juga mobil di depannya, di depannya sedan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kita mendengar keterangan ini, kalau orang yang berpikir negatif, kontradiksi. Padahal penjelasan dari orang kedua itu adalah penjelasan tambahan, melengkapi gitu ya kan. Nah, lalu nanti diwawancara lagi orang yang ketiga, wah ternyata tidak ada korban yang meninggal, misalnya begitu ya kan. Nah, diwawancara lagi ada orang yang keempat yang melihat, ya lalu dia jelaskan bahwa ada 5 luka parah, ada 4 luka ringan, misalnya begitu ya. Jadi masing-masing keterangan itu sebenarnya tidak kontradiksi, tapi akhirnya kalau kita kumpulkan semua keterangan itu kita bisa membuat gambaran utuh
bahwa terjadi kecelakaan. Awalnya truk menubruk mobil Avanza. Ya. Mobil Avanza itu karena terdorong oleh tubrukan truk sehingga dia juga menubruk mobil sedan di depannya. Dan di dalam kecelakaan itu tidak ada yang meninggal, gitu kan? Hanya ada yang luka parah 5, lalu sisanya luka ringan. Jadi kita bisa memberi penjelasan utuh. Nah, sebenarnya ya boleh dibilang analogi itu ya bisa juga kita pakai untuk menjelaskan penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. dan Yohanes, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian di mana dari masing-masing Injil itu kalau kita kumpulkan bersama jadi memberi gambaran yang lebih utuh. Nah, seperti itu dulu penjelasan saya ya. Nah, pendahuluannya. Jadi kalau kita baca semua keterangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita bisa simpulkan bahwa Tuhan Yesus itu telah melayani sejak sebelum Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Jadi sebelum ditangkap Yohanes Pembaptis, Yesus sudah melayani sebenarnya. Nah, bagaimana tadi dengan Markus pasal 1 ayat 14 ya? Ya, di situ dikatakan sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi Markus tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Jadi dari semua keterangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita sudah tahu pasti bahwa Yesus melayani sebelum Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan Markus di dalam Markus 1 ayat 14 sebenarnya tidak mengatakan bahwa Yesus baru memulai pelayanannya sesudah Yohanes ditangkap, karena kalimatnya nggak begitu. Dia hanya mengatakan sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus ini ya wilayah pelayanannya kalau nggak salah kemarin di podcast ke-8 ya saya sudah jelaskan ya. Jadi tentang mujizat Yesus di Galilea wilayahnya, lalu mujizat Yesus di wilayah Yudea. Nah, artinya selama pelayanannya Tuhan Yesus itu telah pergi ke berbagai wilayah di seluruh Israel ya. Ada Galilea seperti Kana, Kapernaum. Di podcast ke-8 kita sudah bahas ya. Ya, betul. Lalu ada Yudea, kota terbesarnya Yerusalem. Nanti ada lagi wilayah Samaria. Nah, semua itu bagian dari wilayah Israel pada zaman itu. Tapi rupanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kalau kita kumpulkan keterangan penjelasan seluruh pelayanan Yesus, Tuhan Yesus itu bahkan melayani melampaui seluruh wilayah Israel. Tuhan Yesus pernah juga loh ya, dia melayani di luar wilayah Israel. Misalnya dia pernah ke wilayah Tirus ya. Wilayah Tirus itu di atas. Jadi kalau petanya itu ini Galilea, ini Yudea, nanti ini Samaria, di atas tuh ada Tirus. Nah, nanti dari situ Tuhan Yesus turun lagi ke Dekapolis. Gitu. Jadi Yesus bisa bolak-balik Galilea, Yudea, balik lagi gitu ya. Balik lagi terus ke Samaria, ke Galilea, nanti ke Tirus, lalu Dekapolis gitu ya. Itu Tirus dan Dekapolis tuh di luar wilayah Israel. Nah, ingat ya, waktu di Tirus kan Tuhan Yesus pernah menyembuhkan anak seorang ibu Sirofenisia yang minta disembuhkan, lalu Tuhan Yesus tidak menjawab tidak baik memberi roti yang disediakan tuh anak-anak kepada anjing. Tapi ibu itu berkata, benar, tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi Yesus melihat iman ibu ini disembuhkan. Ingat ya peristiwanya. Nah, lalu di Dekapolis misalnya, itu di luar wilayah Israel juga, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dengan berkata Efata, artinya terbukalah ya. Nah, jadi karena pelayanan Tuhan Yesus ini luas, jadi ada beberapa wilayah atau tempat yang sempat dilayani beberapa kali bolak-balik gitu loh. Ya, beberapa kali bolak-balik. Jadi awalnya Tuhan Yesus itu ya, dia melayani di wilayah Galilea gitu ya. Nah,
Lalu kemudian Tuhan Yesus juga melayani ke Yerusalem. Yudea, gitu ya, Yerusalem. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, nah disinilah peristiwa ya Yohanes Pembaptis itu ditangkap karena dia menegur Herodes dengan keras, gitu ya kan. Nah, sehingga Yohanes dimasukkan penjara. Nah, Markus mengatakan sesudah Yohanes ditangkap, artinya sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi lagi ke Galilea atau balik lagi ke Galilea. Kan banyak wilayah pelayanannya. Dan ada wilayah-wilayah di mana Yesus tercatat beberapa kali pelayanan di sana. Nah, jadi antara Markus 1 ayat 14 dengan Yohanes 3 ayat 22-24 yang dikutip Christopher tadi tidak kontradiksi. Karena Markus tadi sudah jelas, dia tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus baru melayani sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Yang Markus katakan ya bahwa Tuhan Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Gitu. Iya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, berarti kejadian yang di Yohanes nih duluan ya Pak? Karena kan ibaratnya Yesus tuh betul. membaptis, udah pelayanan dulu, makanya dia bisa membaptis bareng murid-muridnya. Terus abis Yohanes itu juga sedang melayani gitu ya karena kan. waktu itu Yohanes Belum ditangkap ya. Terus barulah masuk ke yang perspektif point of view dari si Markus ini. Ya, gitu. Sesudah Yohanes ditangkap, baru dia ceritain Yesus tuh datang Ke Galilea. dari Yudea tadi. Tadi kan sebelumnya di Yudea terus ke Galilea Ya. untuk melakukan pemberitaan Injil. Ya, gitu. Oh, I see. Sama sekali nggak berkontradiksi ya Chris ya. Iya, benar banget. Oke, kembali lagi. Emang benar-benar ineransi Alkitab nih bisa kita pegang teguh ya. Gitu. Karena balik lagi, ternyata kekeliruan itu cuman kekeliruan pemahaman kita doang gitu. Karena kita yang kurang nangkep, kita yang kurang baca teliti ya. Kalau di podcast-podcast yang kemarin-kemarin itu yang sebelum-sebelumnya, Bapak selalu tekanin gitu ya bahwa kalau baca Alkitab, baca dengan teliti, baca dengan cermat, itu minta pertolongan Roh Kudus gitu ya. Baca dengan kerendahan hati, jangan punya defensif yang yang langsung nuduh Alkitab ini penuh kontradiksi. Akhirnya kita jadinya bacanya juga jadi setengah-setengah, bacanya nggak dengan teliti dan cermat. Oke. Ini sangat amat menjawab Pak gitu, apalagi ini tentang pribadi Yesus ya, otomatis ya kalau misalnya harus bisa dipertanggungjawabkan kan banget gitu, apalagi kita berani berkata gitu ya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah gitu. Alkitab ini tidak mengandung unsur salah, berarti harus ada pertanggungjawabannya. Dan betul. Kita bersyukur kalau Bapak hadir di sini, Bapak bisa kasih penjelasan gitu ya, bentuk pertanggungjawaban bagaimana Alkitab mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banget ya, Pak. Sama-sama Christopher dan Joseph. Iya, jadi ini udah sangat amat menjawab banget ya Jo. Udah clear banget dan nggak ngegantung lagi ya. Nggak sama sekali. Kita nggak pernah berakhir dalam keadaan yang menggantung ya Jo. Iya. Gitu. Maka dari itu kalau misalnya masih ada yang menggantung nih, yang menggantungnya pastinya firman Tuhan ya. Kalau ada firman Tuhan yang kira-kira masih menggantung, yang masih teman-teman pertanyakan, teman-teman boleh tulis di dalam kolom komentar kita, dan kita akan coba angkat topiknya ya. Itu kita akan coba angkat topiknya di podcast ini, karena podcast ini kan balik lagi ya, jangan ragu untuk ragu-ragu. Jadi kita dalam tanda kutip seolah seperti menantang ya, gitu, menantang orang-orang yang mungkin meragukan Alkitab, karena kita percaya Alkitab walaupun diragukan, Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri ya. Alkitab itu bisa membuktikan kebenarannya. Setuju banget. Gitu. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ferry. Sama-sama. Bersedia, jangan ini lagi bosan ya. Bosan-bosan kalau kita panggil lagi, kita telepon lagi untuk Pak, ada topik baru nih Pak, boleh datang Pak, gitu. Dan kita bersyukur Pak Ferry selalu menjawab, boleh, siap, atur waktu kapan, gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa buat teman-teman di luar sana boleh langsung subscribe YouTube channel kita dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa terus keep update gitu ya dengan konten-konten yang kita kasih di YouTube channel ini.
Kalau gitu mungkin podcast kita hari ini sampai di sini aja, sampai episode kali ini sampai di sini aja. Kita izin pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.